Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya, Dera. Kali ini kita akan belajar tentang tema 5S, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Selamat menyimak. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mempelajari proses pengolahan padi menjadi nasi. 2. Mengidentifikasi interaksi pada proses pengolahan padi. Yang ketiga, menentukan hak dan kewajiban dari orang-orang yang terlibat dalam pengolahan padi. Dan yang terakhir, menjelaskan tentang perpindahan panas secara radiasi. Teman-teman, masih ingatkah kalian bahwa masyarakat agraris menghasilkan berbagai sumber pangan, seperti beras yang didistribusikan ke berbagai daerah? Beras dihasilkan dari padi. Bagaimanakah proses pengolahan padi menjadi beras? Kemudian, bagaimanakah beras bisa sampai ke tangan kita sebagai konsumen dan dimasak menjadi nasi? Lalu, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Yuk kita perhatikan pembahasannya. Yang pertama adalah menyiapkan lahan. Lahan yang baik adalah lahan yang subur yang sudah dibersihkan dari rumput liar dan gulma yang mengganggu. Untuk meningkatkan kesuburan tanah ketika ditanami, tanah harus dialiri air hingga gembur dan lunak, kemudian dibajak menggunakan traktor. Selanjutnya, para petani menyiapkan benih yang baik. Kemudian, lahan yang sudah dibajak tadi ditanami benih tanaman padi dengan metode tandur atau tanam mundur. Agar tanaman padi tumbuh subur, jangan lupa diberi pupuk ya. Pemupukan dilakukan bisa sampai 3 atau 4 kali selama masa tanam. Tunggu sampai padi cukup umur untuk dipanen. Pada saat umur padi cukup, dilakukan panen. Panen dapat dilakukan dengan cara sederhana, yaitu menggunakan sabit atau ani-ani, dan bisa juga dilakukan dengan menggunakan mesin pemotong. Panen yang dilakukan dengan cara tradisional memerlukan banyak orang yang terlibat. Biasanya, pemilik sawah akan meminta bantuan buruh tani dan dibantu para petani yang tergabung dalam kelompok tani di daerahnya. Pekerjaannya dilakukan secara gotong royong sehingga akan cepat selesai. Proses selanjutnya yaitu memisahkan gabah atau biji padi dari tanamannya. Proses ini dapat dilakukan secara sederhana maupun secara modern dengan menggunakan mesin. Proses perontokan padi secara sederhana dilakukan dengan cara dibanting-banting atau diinjak-injak. Proses ini juga memerlukan banyak bantuan. Oleh karena itu, pemilik sawah masih membutuhkan bantuan buruh tani dan petani-petani di daerahnya. Setelah gabah dirontokkan dari batangnya, gabah dikeringkan. Gabah dikeringkan dengan menggunakan panas matahari atau dengan menggunakan mesin pemanas. Selanjutnya, gabah dilepas dari sekamnya menggunakan mesin pengupas sekam. Untuk para petani yang tidak memiliki mesin pengupas sekam, biasanya para petani menjual gabah ke perusahaan besar. Setelah gabah dikupas, selanjutnya yaitu proses mengemas beras ke dalam karung-karung. Beras yang sudah dikemas kemudian didistribusikan ke pasar-pasar hingga ke tangan konsumen. Beras dijual di pasar atau toko beras. Tahapan selanjutnya yaitu beras yang tadi dipasarkan, kemudian dibeli oleh konsumen untuk dimasak menjadi nasi. Tahapan terakhir adalah proses memasak beras menjadi nasi. Setelah kalian menyimak proses pengolahan padi hingga menjadi beras, ada beberapa interaksi sosial yang ada di dalamnya. Di antaranya, 1. Petani bersama-sama melakukan tandur atau tanam mundur
2. Petani bergotong royong melakukan panen padi. 3. Adanya interaksi antar petani dalam proses penumbukan dan penggilingan padi. Yang keempat, petani dan perusahaan beras melakukan kegiatan jual beli. Kemudian, pekerja dalam perusahaan beras mengemas beras tersebut dalam karung. Dan yang terakhir, konsumen membeli beras dari pasar atau swalayan. Sekarang kita akan membahas tentang pihak yang terlibat dalam pengolahan padi menjadi nasi, serta hak dan kewajibannya. Teman-teman, setelah kalian menyimak tentang proses pengolahan padi menjadi nasi, susah bukan? Nah, bersyukurlah karena kita masih bisa merasakan enaknya nasi. Masih banyak orang-orang yang kelaparan di luar sana. Mensyukuri nikmat bukan sekedar dengan perkataan. Akan lebih baik dan lebih bermakna jika diselingi dengan perbuatan yang nyata. Kita bisa makan enak, kita syukuri dengan menikmati apa yang kita makan. Akan lebih indah jika kita dapat berbagi apa yang kita dapatkan. Jangan dibuang-buang ya nasinya, sayang. Materi selanjutnya adalah perpindahan tanah secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan tanah tanpa memerlukan zat perantara. Contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari. Tubuh akan terasa hangat ketika berada di dekat api unggun. Menepaskan telur dengan lampu, mengeringkan gabah dengan sinar matahari, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat percobaan yang dilakukan oleh teman kita ini. Assalamualaikum teman-teman, saya Ketzi Wira Arkana. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan sederhana mengenai perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi adalah proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara atau tanpa zat perantara. Alat dan bahan untuk percobaan ini adalah 1 buah lilin dan juga 1 buah korek api. Pertama, kita nyalakan lilinnya terlebih dahulu. Untuk percobaan pertama, dekatkan jari tangan pada nyala api kurang lebih jaraknya 2 cm. Tunggu beberapa saat, maka jari tangan akan terasa panas. Untuk percobaan kedua, dekatkan jari tangan pada nyala api kurang lebih jaraknya 4 cm. Tunggu beberapa saat, maka jari tangan akan terasa hangat. Untuk percobaan yang ketiga, dekatkan jari tangan pada nyala api kurang lebih jaraknya 8 cm. Tunggu beberapa saat, maka jari tangan tidak terasa hangat dari api tersebut karena jaraknya yang cukup jauh. Dari percobaan tersebut, maka terjadi proses perpindahan kalor atau panas secara radiasi tanpa zat perantara. Demikian percobaan kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Mudah bukan? Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.